Shalom, pujikan nama Tuhan. Oleh karena kasih anugerah serta kebaikan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada saat sore hari ini. Bersyukur karena Tuhan izinkan kita semuanya boleh kembali beribadah bersekutu di dalam gereja ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Sebelum kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita satu di dalam doa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat berkat kemurahan-Mu, berkat kasih-Mu yang sungguh luar biasa atas hidup kami. Saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semuanya bukan karena kekuatan gagah yang kami miliki Tuhan Yesus. Namun semuanya oleh karena kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami menghampiri tata suci-Mu Tuhan, kuduskan layakan kehidupan kami, supaya kami layak untuk menghampiri tata-Mu ya Tuhan. Kami sadari Tuhan, kami tidak sanggup membalas kasih dan kebaikan Tuhan, selain kami hanya memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang melihat, Engkau Allah yang menyelidiki setiap hati sidang jemaat-Mu pada saat ini Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu yang mereka alami, beban masalah yang sedang mereka hadapi Tuhan. Kami percaya yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang susah Tuhan akan hiburkan, yang kekurangan Tuhan akan cukupkan. Yang saat ini Tuhan belum memiliki pekerjaan, Tuhan sediakan pekerjaan bagi mereka. Sebab Engkau Allah yang menjadi sumber pertolongan kami, sumber pengharapan kami, sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya urapan Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, melawat setiap kami yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin acara ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Oh Tuhan, jika ada oknum yang tidak senang untuk kami beribadah bersekutu dengan Engkau, kami bersatu hati Tuhan, usir Tuhan tengking keluar di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hancurkan. Kiranya urapan Roh Kudus, urapan Allah hadir di tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu, kami siap untuk mengagungkan nama Engkau, sebab Engkau Allah yang layak kami puja, kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tiada pernah kasihmu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Undang sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri.
hanya ku terbuka diramu, Yesusku, pujian dari hatiku. Amin, haleluya, Yesus selalu di segalaku. Tiada pernah berubah kasihmu, kalian sebesar dalam hidupku, pengorbananmu yang tertentu. Yang tak bikin aku hargai Yesus tetap mengagumi karya dan besar, karya sebesar. Amin. Dalam hidupku Tuhan, pengorbananmu yang selamatkanku, yang tak terhenti. Amin, amin. Yang ku miliki dan hargai Sorry bagimu, terima kasih. Kagum akan kasih-Mu, Allah yang sudah berkorban bagi kami, menebus segala dosa kesalahan kami, Tuhan.
menjadi juru selamat dalam hidup kami, sehingga kami layak untuk menghampiri tatamu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mengagungkan nama-Mu. Kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Segala kemuliaan, kebesaran hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Amin. Siap memuji nama Tuhan? Apa kabarnya saudara? Luar biasa, haleluya. Sungguh Dia Allah yang sangat baik dan teramat baik dalam hidup kita, amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu selalu setia. Yang benar-benar
Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, saudara, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu indah pada waktunya. Dan janji Tuhan bagaikan fajar di pagi hari yang selalu bersinar di setiap hari. Begitu penuh kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Hadapi kehidupan ini, jangan mana yang ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu menguatkanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu setiap pada pagi hari, yang tiada dapat berpindah. Itulah yang mengalir, dan ku tak mendapat ketika ku hadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu
yang tiada batas kita namun seperti sungai yang mengalir dan ku coba berharap dirimu janjimu masih panjang pagi hari yang Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih setia Tuhan bagi kami. Kami boleh ada sampai hari ini, karena Engkau luar biasa bagi kami. Engkau telah memelihara dan memenangkan kami ya Tuhan. Dan kami boleh hadir pada hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan dari awal ibadah ini. Dan biarlah Tuhan terus ada di tengah-tengah kami dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami semua untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali kita bisa beribadah lagi, saudara. Setelah 2 bulan kita tidak beribadah on-site, tapi kita beribadah online. Puji Tuhan, Tuhan baik. Mari kita buka Alkitab. Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Ibrani 4, ayat 14 sampai ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Hari ini tema khotbah adalah jangan takut menjalani hidup karena kita memiliki imam besar agung. Luar biasa, saudara. Kita punya Allah yang ajaib. Saya juga percaya bahwa kita telah menjalani 2 bulan, saudara, masa PPKM, dan dari darurat lalu berubah-berubah statusnya sampai hari ini. Dan level kita makin turun juga. Saya percaya juga ada peran-peran Tuhan yang luar biasa. Tetapi, saudara, dengan COVID ini, maka orang-orang sekarang, saudara, banyak pastinya. Sini mungkin gak ada. Banyak pastinya yang memang mengalami kebingungan. Ya. Tidak tahu mau kemana, karena persoalan tidak pernah selesai. Tidak sedikit ya orang yang pasti mengalami pergumulan-pergumulan. Karena sampai hari ini pun kalau kita pergi ke pusat-pusat perbelanjaan itu masih sepi sekali. Ya. Artinya ada pengaruh di situ. Ya. Kita pergi ke tempat-tempat wisata juga demikian. Sepi sekali.
Jadi bisa dibaca itu ya. Apalagi pelaku bisnis ya, pasti bisa membaca itu apa yang terjadi. Dan oleh karena itu orang bisa saja makin takut gitu ya tentang masa depan dan lain-lain. Dan banyaknya kejadian tentu akan semakin mengecilkan, saudara, optimisme masing-masing orang. Akhirnya mulai berpikir, aduh, kayaknya susah ini. Kayaknya makin gak jelas ini. Ya. Pasti orang akan seperti itu. Tetapi kita anak-anak Tuhan tentu berbeda. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang bukan saja menebus, menyelamatkan kita, tapi kita percaya Dia selalu ada bersama dengan kita. Amin. Dia terlibat dalam segala sesuatu di dalam hidup kita. Itu pasti, saudara. Nah, oleh karena itu kita harus yakin, kita tidak perlu takut, karena kita punya Yesus yang luar biasa, dan pembacaan Alkitab hari ini, Dia adalah imam besar kita. Imam besar yang luar biasa, ya. Dia adalah pemimpin kita. Bicara imam besar, saudara, itu jabatan yang sangat luar biasa. Di perjanjian lama apalagi. Ya. Ini jabatan yang sangat penting. Oleh karena itu, tidak sembarangan menjadi seorang imam besar. Dia harus diurapi. Dia memiliki otoritas atas pejabat-pejabat biasa. Dia orang khusus dia. Tidak mudah. Ya. Oleh karena itu, imam besar itu harus memiliki kualifikasi-kualifikasi yang sesuai dengan jabatan itu. Jadi tidak sembarangan. Ya. Sama sekali tidak sembarangan. Dan kalau kita lihat Yesus juga disebut imam besar, bicara kualifikasi itu, wah, dia memenuhi semuanya. Nanti ke depan, saya khotbah tentang itu. Kualifikasi imam besar kita. Dia memenuhi semua. Tidak ada yang tidak terpenuhi kriterianya. Justru ada di dia semua. Dan dia yang paling lengkap. Dia bukan saja melebihi kualifikasi, ya, memiliki kualifikasi, tapi dia melebihi, mengungguli semua imam besar yang pernah ada. Termasuk imam besar Harun. Dia imam besar yang pertama. Yesus lebih dari dia. Nanti sebentar, paling enggak satu saya kasih lihat, di mana kelebihan Kristus dengan Harun itu. Jadi dia memenuhi semuanya. Ini luar biasa, saudara, Tuhan kita ini. Nah, seperti apa imam besar kita itu? Lalu kalau kita hubungkan dengan situasi kita sekarang, supaya kita tidak takut menjalani hidup, kita harus paham dia itu. Seperti apa dia? Mari kita lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah, sebagai imam besar, Yesus itu adalah seorang yang menang. Dari mana kita menyimpulkan itu? Dari ayat 14 ini. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Tentu pernyataan melintasi semua langit ini, saudara, harus kita terjemahkan dalam seluruh perjalanan hidup dia. Dalam seluruh perjalanan hidupnya. Dia menghadapi banyak pergumulan, dia menghadapi banyak sekali peperangan, dia menghadapi banyak sekali persoalan, dia menghadapi banyak sekali serangan, tetapi dia tidak pernah kalah. Dia selalu menang. Dari lahir dia sudah mengalami pergumulan yang berat. Kenapa begitu? Karena dia adalah makhluk sorga. Bukan seperti kita. Kita waktu lahir kita belum ada di mana-mana. Tapi Kristus waktu lahir di dunia, dia sudah ada sebelumnya. Di mana dia sebelumnya? Dia ada bersama Bapanya di sorga. Jadi dia adalah makhluk sorga. Atmosfernya beda. Ya. Beda sekali atmosfernya. Atmosfer suci, lalu dia datang ke dunia yang atmosfernya sudah banyak dosa.
Bahkan semua orang sudah berdosa. Dan itulah kondisinya bahwa semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi ini orang yang dari atmosfer yang berbeda datang ke dunia, itu penderitaan yang sangat luar biasa. Coba saudara rasakan. Bagaimana Kristus merasakan? Wah, itu penderitaan yang sangat luar biasa, ya. Karena dia kudus. Lalu kemudian dia harus bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Dan puncaknya adalah pada saat dia melayani 3,5 tahun. Dia mengalami peperangan-peperangan yang hebat. Terutama pasti adalah serangan iblis. Ya kan? Iblis menyerang dia. Tapi dia tidak bisa kalah. Karena memang dia adalah pemenang yang sejati. Begitu, ya. Apa pergumulan yang tidak dihadapi? Wah, luar biasa sekali. Dia menghadapi pergumulan yang sangat luar biasa. Tapi dia tidak pernah kalah. Dia berbuat baik aja dibilang jahat, ya kan? Betul nggak? Dia makan dengan orang-orang berdosa, dibilang teman-teman pendosa. Bahkan dicurigai dia berdosa. Dia melakukan yang benar dibilang salah. Menyembuhkan pada hari Sabat dibilang melanggar hukum. Bayangkan tuh, ya. Luar biasa. Ya mungkin saudara juga pernah alami. Saudara berbuat baik disangka jahat. Tapi Yesus terlalu sering mengalami itu. Dia melakukan mujizat, dia difitnah. Dia menolong orang lemah, dia difitnah. Semua yang dia lakukan salah saja. Gitu. Jadi dia mengalami banyak sekali serangan. Tetapi dia tidak pernah kalah. Termasuk di Getsemani. Ya kan? Dia nggak kalah. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku. Kehendakmu lah yang jadi. Maju dia, dan Alkitab berkata, dia taat dan setia sampai mati di kayu salib. Dan salib ada tanda kemenangan. Amin. Karena dia datang ke dunia ini untuk mati. Dia datang memang untuk disalibkan. Dan dia melakukan itu dengan luar biasa sempurna. Pekerjaan. Nah, apa yang akan saya tarik ke sini adalah, kalau dia adalah pemimpin yang tidak pernah kalah, kalau dia adalah pemimpin yang selalu menang, maka berarti kalau kita berjalan bersama dia, dia memimpin hidup kita, kita tidak akan pernah kalah. Amin. Apapun pergumulannya, apapun persoalannya, apapun tantangan di depan kita, karena yang menyertai kita, imam besar kita tidak pernah kalah, kita juga tidak akan pernah kalah. Kita kalah kalau kita tinggalkan Kristus. Tapi selama kita berjalan dengan Kristus, kita pasti menang. Karena dia selalu menang. Makanya dia telah melewati apapun. Segala langit sudah dia lintasi. Segala persoalan sudah dia alami. Tapi dia memang pemenang yang sejati. Luar biasa. Dialah Tuhan kita. Dialah pemimpin kita. Dialah imam besar. Yang kedua, kita lihat. Seperti apa imam besar yang kita punya? Dia adalah orang yang peduli. Ayat 15a berkata, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya dia adalah pemimpin yang selalu merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kalau saudara alami pergumulan, datang kepada Kristus, Kristus akan merasakan apa yang saudara rasakan. Dan dengan itu dia bisa peduli, dia bisa bertindak, melakukan sesuatu untuk saya dan saudara. Iswara Rintis bilang begini, saudara. Yesus pernah ada di semua bagian tersulit dari hidup manusia. Jadi katanya, kita tidak pernah datang kepada Yesus untuk menceritakan duka cita yang tidak sanggup dia mengerti. Sebaliknya, kita sedang datang pada pribadi yang pernah berada pada bagian-bagian tersulit dalam hidup kita, sehingga apapun yang kita keluhkan kepada dia, dia pernah rasakan, dia tahu. Kita mau bilang apa? Apa yang kita alami? Dia sudah alami. Amin. Saudara ngeluh, aduh, datang ke pendeta,
Ini orang fitnah saya begini-begini, pada saya tidak. Yesus lebih dari itu. Saudara mau bilang apa? Pergumulan yang model bagaimana? Dia pernah ada di situ. Dia sudah alami semuanya. Sehingga dia bukan hanya sekedar mendengar, oh gitu ya. Tapi pada saat kita menceritakan, dia paham betul, dia mengerti betul, dia care karena dia pernah ada di posisi itu. Orang kalau pernah ada di situ, dia paling peka. Betul nggak? Ya kan? Karena kita curhat ke orang yang pernah ngalamin sama. Posisinya pernah ada di situ. Jadi akhirnya dia care dengan kita. Karena dia pernah ada di posisi itu. Nah itu luar biasa. Saudara. Dia ada di situ. Makanya kalau ada orang tua bilang ke anak, kamu harus mengerti papa mama. Kamu harus berusaha ngerti papa mama. Saya mau bilang, dia tidak akan pernah ngerti. Gimana dia ngerti papa mama? Oh, dia belum pernah jadi papa mama. Ya kan? Betul nggak? Yang harus mengerti adalah papa mamanya. Orang tua lah yang harus mengerti anaknya. Karena orang tua pernah ada di situ. Begitu. Kan kita pernah ada di situ. Kita tahu lah, oh anak 16 tahun, 17 tahun. Laki-laki begini modelnya. Perempuan, oh begini tingkahnya. Kita yang ngerti. Karena kita pernah ada di situ. Tapi kalau kita maksa dia mengerti posisi kita, dia tidak akan pernah bisa mengerti. Yang harus mengerti adalah kita. Begitu juga kita dengan Tuhan hubungannya. Yang pernah ada di posisi itu sebelumnya dia. Maka kita tidak mungkin mengerti Tuhan. Dialah yang mengerti kita. Maka kita jangan sok-sok jadi Tuhan. Amin. Dia yang paham tentang kita. Karena dia tahu semuanya. Dia ada di situ. Dia ada di situ. Sama. Anak-anak juga jangan terlalu sok tahu. Kenapa orang tua bisa bilang begitu? Karena dia sudah tahu lebih dulu. Makan banyak anak-anak sekarang. Sudahlah, papa, mama nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa gimana? Dia pernah lewati itu. Dia udah alami pengalaman-pengalaman itu. Maka dia bisa memberi nasihat. Ya kan? Karena dia sudah lewati semua kok. Itu yang benar. Maka kita juga semakin yakin. Kalau begitu, Yesus imam besar kita, dia paling mengerti keadaan kita. Maka kalau mau curhat paling bagus adalah Kristus. Jangan curhat ke suami orang. Nanti ke perangkap setan situ. Jangan curhat ke istri orang. Curhat ke Tuhan. Dia yang paham masalahmu. Amin. Iya. Bahkan tidak semua teman harus kita curhat. Karena kadang-kadang masukannya dia bukan masukan yang benar. Kadang-kadang masukannya menjerumuskan. Apalagi persoalan-persoalan rumah tangga. Hubungan antar suami dan istri. Sudahlah. Curhat sama Tuhan. Amin. Dia yang tahu segala sesuatu. Itu yang benar. Dia bisa peduli dengan kita. Dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Makanya memang dia harus jadi imam besar kita. Karena dengan demikian persoalan kita pasti beres. Kalau kita punya masalah pasti beres. Karena dia tahu apa yang harus dilakukan. Amin. Kita masih samar-samar. Yang mana jalannya? Dia udah tahu mana jalan yang terbaik. Luar biasa Tuhan kita ini ya. Jadi bisa dibilang tidak ada kesengsaraan yang belum pernah dia alami. Semua sudah dia lalui. Semua penderitaan. Dan dia paling sulit mengalaminya. Makanya dia diserang iblis luar biasa. Sudah dia alami. Sudah dia alami. 3 serangan iblis ya. Itu sama seperti petinju tuh. Yang 3 pukulan itu, jab, strike, dan uppercut ya. Ibarat tinju itu semua sudah dilancarkan kepada Kristus oleh iblis. Kombinasi pukulan, ya kan?
Di jab nggak jatuh, strike nggak jatuh, di uppercut juga nggak jatuh dia. Itu. Dia udah rasakan semua itu. Sehingga kalau kita kena jab strike oleh iblis, kita datang kepada Kristus, dia tahu solusinya. Dan dia merasakan apa yang kita rasakan. Memang dia rasakan itu. Dia tidak bisa kalah, tapi dia merasakan pukulan itu. Bukan tidak. Meskipun ada yang debat, wah kalau begitu ngapain dia dicobai? Dia nggak bisa kalah kok. Ya tetap. Dia dicobai bukan untuk kalah. Supaya dia merasakan semua serangan iblis. Sehingga pada akhirnya dia juga mampu memahami serangan-serangan iblis terhadap saya dan saudara. Dan dengan demikian dia tahu bagaimana menolong saya dan saudara. Itulah Tuhan kita. Sama dia dibaptis. Bukan karena dia berdosa. Ya kan? Tapi dia bilang kepada Yohanes Pembaptis. Untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Padahal baptisan Yohanes adalah baptisan pengampunan dosa. Akhirnya orang bilang, wah kalau begitu Yesus berdosa. Makanya dia dibaptis. Tidak. Yohanes bilang, aku tidak layak. Memegang tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes bilang, harusnya aku yang dibaptis olehmu. Tapi Yesus bilang, tidak. Untuk melaksanakan seluruh kehendak Allah. Makanya orang Kristen harus dibaptis. Karena Yesus pun dibaptis. Tapi Yesus dibaptis bukan supaya dosanya diampuni. Tapi dia baptis. Sama, dia diserang bukan karena dia tidak bisa kalah. Tapi dia harus diserang. Sehingga dia punya seluruh pengalaman dengan iblis. Dan dia tetap menang. Amin. Dengan pengalaman itu, dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Jadi tenang saja. Apapun pergumulannya, Tuhan Yesus solusinya. Amin. Apapun persoalannya, Tuhan Yesus solusinya. Kok pelan-pelan? Apapun serangannya, Tuhan Yesus solusinya. Nggak ada yang lain. Hari ini, lagu yang paling top memang harus dinyanyikan. Itu sudah. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Siapa yang ingat lagu ini? Hanya ku bisa lari kepadanya. Kenapa? Hanya dia. Kita nggak tahu ini COVID ada di mana. Nggak bisa dilihat. Hanya Yesus. Amin, saudara. Persoalan ini datang bertubi-tubi dari mana saja. Serangan bisa datang dari mana saja. Kemana kita lari? Kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Amin, saudara. Di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Saya mau curhat ke ini. Pasti dia tidak paham. Saya curhat ke ini, dia bilang memang kau salah. Saya bilang ke papa, dia bilang kau salah. Bilang ke mama saya juga salah saya. Bilang ke saudara saya juga dibilang saya salah. Semua orang menolak saya. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah menolakmu. Yang mengerti apa yang kau alami. Yang merasakan apa yang kau rasakan. Datanglah kepadanya. Larilah kepada Yesus. Di bawah kaki Yesus. Kau akan menemukan jawaban. Amin. Yesus pasti mendengar. Dia tidak akan menyalahkan begini, begitu. Tapi dia akan memulihkan saudara. Saudara salah, dia akan ampuni saudara. Semua akan dia lakukan yang terbaik untuk kita. Yang terakhir, sebagai imam besar, dia memiliki integritas. Kalau dia bilang, pasti dia lakukan, saudara. Ya. Alkitab berkata, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sama dia mengalami pengalaman-pengalaman yang kita alami. Tapi dia tidak berbuat dosa. Dia tidak seperti kebanyakan pemimpin di dunia ini. Karena semua pemimpin di dunia ini manusia biasa. Termasuk saya. Tidak luput dari kesalahan dan kelemahan.
Makanya saudara jangan idolakan manusia. Saudara akan kecewa. Termasuk saya. Manusia punya kelemahan. Yesus tidak ada kelemahan. Dia pemimpin yang tidak didapati kesalahan. Dia adalah pemimpin yang dapat dipercaya sebab dia tidak berdosa. Amin. Siapa yang bisa membuktikan dia berdosa? Tidak ada. Pilatus pun harus mencuci tangan untuk eksekusi salib Kristus. Karena dia bilang, aku tidak menemukan kesalahan. Sama sekali dia tidak berdosa. Dia seorang yang memiliki keutuhan dan kelengkapan. Integritasnya benar-benar. Apa yang dia ajarkan, dia lakukan. Saudara. Apa yang dia katakan, dia lakukan. Dia tidak hanya janji-janji surga telinga ke kita. Tidak. Tapi dia berkata dia menyanyikan hidup yang kekal kepada kita. Itu tersedia. Amin. Semua tersedia. Dia berkata aku menyertaimu sampai akhir zaman. Itu dia lakukan. Dan saya percaya. Dia menyertai kita. Sampai sekarang. Dan selama kita ada di dunia ini. Tidak lip service dia. Benar satu kata, satu perbuatan. Bukankah pemimpin ini yang dicari-cari oleh orang sekarang? Ingin menemukan pemimpin yang integritasnya luar biasa seperti itu? Yesuslah. Satu-satunya. Amin. Dialah, hanya dia, tidak ada lagi. Jadi, kita tidak usah takut jalan dengan dia. Karena dia benar. Dia tidak mungkin mengecewakanmu. Amin. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Bicara soal kejujuran, kebenaran itu semua ada pada dia. Karena dia tidak pernah berbuat dosa. Apapun. Meski banyak serangan-serangan terhadap Kristus. Soal kesucian dia, soal ketidakberdosaan dia. Tapi tidak ada yang mampu membuktikan dia berdosa. Sama sekali tidak mampu karena memang dia tidak berdosa. Karena memang dia benar. Karena memang dia adalah pemimpin yang luar biasa. Dan justru kita harus belajar dari Kristus. Karena dia bilang dia telah memberikan teladan kepada kita. Kita harus belajar dari Kristus. Begitu. Kalau saudara dipercayakan Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin di mana saja, belajarlah seperti Kristus. Amin. Punya integritas. Karena itu yang dicari orang, saudara. Dan kita bersyukur, kita sudah punya dia. Wah, luar biasa, saudara. Kita sudah punya Kristus. Allah yang luar biasa ini. Yesus adalah imam besar yang berbeda dengan yang lain. Karena dia tanpa dosa. Ini tadi saya bilang, dia lebih daripada Harun. Imam besar yang pertama. Kenapa? Karena kalau Harun mempersembahkan korban karena dosa, itu dia lakukan bukan saja untuk umat Israel. Tetapi persembahan itu juga berlaku untuk dirinya sendiri. Karena dia juga berdosa. Tapi Yesus tidak. Sama sekali tidak. Dia tidak berdosa. Dia mempersembahkan korban dirinya untuk saudara dan saya. Mati di salib. Hanya untuk kita. Amin. Tidak untuk dirinya. Dia juru selamat. Kalau Harun mempersembahkan korban, itu berlaku untuk dirinya. Sebab dia juga butuh untuk diampuni. Semua imam besar setelah Harun pun sama. Tapi tidak dengan Yesus. Karena dia tidak berdosa. Makanya Charles Stanley ini berkata, sebagai umat Allah yang tak berdosa, dia adalah
domba Allah yang dapat mengambil alih dosa kita melalui pengorbanan darahnya. Karena dia tidak berdosa, tapi pada waktu dia disalib, dia mengambil alih seluruh dosa saudara dan saya. Lalu dia pikul semua dosa itu, dan dia mati. Dengan begitu dosa-dosa kita diampuni, dipakukan di kayu salib. Amin, saudara. Jadilah kita orang kudus. Yesus lakukan itu. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Tidak ada dosanya. Dosa kita lah yang dia pikul di dalam tubuhnya di kayu salib. Sehingga setelah dia jadi korban pengganti. Kita harusnya yang dikorbankan, tapi dia tampil sebagai korban pengganti, menebus saya dan saudara, dan setelah salib itu dilakukan, maka Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Amin. Sakitmu disembuhkan. Lukamu disembuhkan. Minggu lalu saya bilang orang-orang Israel itu harusnya tidak bisa diampuni. Karena luka mereka terlalu parah, luka dosa. Dosa mereka terlalu parah, tidak bisa diobati. Gak ada obatnya. Tapi Allah tampil menjadi obat satu-satunya. Karena hanya dia yang bisa melakukan itu. Dan dia berjanji kepada Israel akan memulihkan mereka. Amin, saudara. Yaitu dia datang ke dalam dunia, mati disalib. Dan kemudian oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Luka-luka kita, luka dosa kita semua sembuh. Saudara, akhirnya semua dipulihkan oleh Tuhan. Kita semua dipulihkan oleh Tuhan. Kenapa kita dipulihkan? Karena orang yang tak berdosa itu memikul dosa-dosa kita. Dan dia jadi korban. Amin, saudara. Maka ini imam besar yang luar biasa, saudara. Berarti dia layak untuk kita percaya. Kenapa dia layak untuk kita percaya? Karena dia tidak pernah berdusta. Amin. Dia tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah ingkar janji, saudara. Sekali dia berjanji, dia pasti akan menepati. Saudara percayalah, ya. Seperti firman Tuhan. Kita disiapkan kehidupan yang jauh lebih indah dalam kekekalan. Amin, saudara. Jadi kita tidak usah takut berjalan di dunia ini. Karena kita punya pemimpin besar, imam besar agung. Yang pasti memberi saudara kemenangan, yang pasti peduli dengan saudara, dan pasti bisa dipercaya, saudara. Dia akan membawa kita ke tempat-tempat yang luar biasa, seperti yang dia janjikan. Ya, mungkin ini saya harus bacakan supaya makin kokoh iman saudara. Ya. Bahwa betul-betul dia tidak berdosa. Ini Robert Clark bilang, ya. Bukti-bukti dia nggak ada dosa katanya. Karena Kristus menyatakan diri sepenuhnya tanpa dosa. Memang nggak ada. Dan dia menantang kepada banyak orang. Tunjukkan di mana kesalahannya. Dia berdoa tapi dia tidak pernah berdoa minta pengampunan. Kenapa? Karena dia nggak pernah berdosa. Ngapain dia minta ampun? Ya kan? Nggak pernah. Apalagi dia bersyafaat demi murid-muridnya, tetapi dia tidak pernah mendorong mereka untuk bersyafaat bagi dia. Kalau pemimpin lain minta didoakan supaya selamat. Betul nggak? Supaya diampuni. Ya kan? Semua pemimpin di luar Kristus. Yesus tidak. Dia ajarkan doa syafaat. Dia bersyafaat bahkan untuk murid-muridnya. Tapi dia nggak suruh. Doakan saya juga supaya saya diampuni ya. Doakan saya supaya saya masuk surga ya. Enggak. Dia juru selamat. Amin. Di luar dia harus. Makanya saya suruh saudara doakan saya setiap minggu. Setiap menara doa kan jadi pokok doa. Karena saya tahu doa saudara akan membuat saya bertahan. Doa saudara akan membuat saya kuat. Karena saya manusia biasa injak tanah. Tidak jalan di udara saya. Saya injak tanah. Sama kita ini. Kita harus saling mendoakan supaya kita kuat. Amin.
Yesus tidak perlu didoakan begitu, saudara ya. Dia Allah. Meski dia memanggil Allah sebagai Bapaknya, dia tidak pernah memanggil Allah sebagai juru selamatnya atau penyelamatnya. Untuk apa? Dia nggak pernah berdosa. Dia datang sebagai juru selamat. Dia ada di bait Allah tapi tidak pernah memberikan korban untuk dirinya sendiri. Karena zaman dulu begitu. Dia enggak. Untuk apa? Dia enggak salah kok. Dia sadar akan dosa dunia tapi tidak pernah sadar akan dosa pribadi. Karena memang dia enggak punya dosa pribadi. Kalau kita semua pasti sadar dosa pribadi ya. Kalau yang enggak pernah sadar dosa pribadi celaka itu. Yang merasa dia suci terus. Ada di sini yang hari ini saja. Kira-kira suci sekali. Enggak ada dosa? Ada? Enggak berani angkat tangan. Ya. Enggak ada ya. Cuma dia. Apa lagi? Dia lelah tapi tidak pernah sakit. Karena dulu orang sakit itu macam-macam. Salah satu sakit itu bisa terjadi karena dosa. Yesus nggak pernah pilek. Nggak ada catatan dia demam, masuk angin, nggak ada dia. Lelah iya, karena dia manusia. Tapi dia nggak ada sakit malaria, kena COVID. Memang nggak ada COVID waktu itu ya. Dia nggak ada. Memang nggak ada catatannya. Yang ada dia menyembuhkan. Amin. Segala sakit dia sembuhkan. Dia menderita bagi dosa dunia tapi tidak pernah menderita bagi dosanya sendiri. Memang dia mati bukan untuk dirinya tapi untuk kita. Dia mengajarkan bahwa semua orang perlu dilahirkan kembali, tetapi dia tidak pernah menunjukkan bahwa dia butuh kelahiran kembali. Kita harus lahir baru untuk selamat. Dia enggak gitu ya. Karena dia Allah. Jadi kesimpulannya, jangan takut jalani hidup. Karena kita punya imam besar yang luar biasa. Apapun tantangan di depan kita. Kita berjalan dengan pemimpin yang selalu menang. Pasti memberi kita kemenangan. Kita berjalan dengan pemimpin yang selalu care dengan kita. Peduli dengan kita. Apapun persoalan kita. Pasti dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Dan karena itu dia akan menuntaskan persoalan kita. Dan janjinya pasti bisa dipercaya. Karena dia tidak pernah berdusta. Dia oknum yang paling berintegritas. Tidak punya kesalahan, tidak punya dosa. Maka dia akan membawa kita juga pada jalan-jalan yang hebat. Pada jalan-jalan yang luar biasa. Tetap melangkah bersama Yesus. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena dia yang terbaik. Top of the top. Tidak ada lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pemain musik silahkan maju ke depan. Kita akan mengikuti perjamuan kudus. Karena salibmu ku hidup. Saudara bisa bangkit berdiri. Petugas perjamuan silakan mempersiapkan meja perjamuan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kau segalanya. Haleluya. Engkau sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Di waktu pun berperang hanya kepada-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang.
Tuhan di hidup. Silakan petugas perjamuan. Kau berikan hidup yang Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sore hari ini kami ada lagi di bait-Mu yang kami menikmati kehadiran Tuhan. Dan saatnya kami akan menikmati perjamuan kudus. Tuhan urapi kami hamba-hamba-Mu. Layakkan kami melayani pelayanan ini. Layakkan seluruh jemaat untuk menikmati perjamuan ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap melayani-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Karena salib-Mu, jemaat dipersilakan duduk. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan lipat hati. Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu seluruh penyembuhan. Jiwaku bergerak hanya kepada-Mu. Jemaat dipersilakan berdiri. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau tidak berdosa, tapi Engkau memikul dosa kami semua, memakukannya di kayu salib, dan kami dipulihkan oleh Tuhan.
Bagaimanapun luka kami modelnya, sudah sembuh oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Pegang roti di tangan kanan-Mu, angkat ke atas dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pegang cawan di tangan kananmu, angkat ke atas dan dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. 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 Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah dan ku ingin selalu terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan lakukan atas kami, terutama untuk keselamatan yang Tuhan beri dan jaminan penyertaan Tuhan bagi kami. Engkau imam besar bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pujiakan nama Tuhan, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan perjamuan nasa yang kudus. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan yang ada. Sangat pujian Yesus ajaib, Tuhan pun ajaib. Kasihnya ajaib bagiku, Yesus ajaib, Tuhan pun ajaib, namanya dekat selamanya. Dalam kasihnya, selain bersama indahnya, kami bumi baru, dan ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tuhan pun ada, kasihnya ada bagiku. Tuhan pun ada, dapatnya tetap selamanya. Tetap kasihnya, selain bersama ditanya, bumi baru dan ragaku. Ya kalau Tuhan, terima kasih buat pertemuan Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyimak bersama warta jemaat sepekan. Kami bersilakan.
Silakan nama Tuhan, demikian warta jemaat. Selamat melayani bagi yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan saudara ya, 2 bulan 9 minggu tepatnya kita tidak beribadah onsite, dan ini pertama kali. Puji Tuhan. Dan nampaknya hampir semua hadir di hari ini, baik pagi maupun sore, karena jumlah kursinya yang tersisa sama kayaknya. Apa banyakkan sore ini ya? Ya puji Tuhan saudara, Tuhan baik kepada kita semua. Saya percaya kita semua bisa melewati masa-masa sulit, karena di masa-masa itu ada juga yang sakit, tapi Tuhan sembuhkan. Dan kita ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan yang hebat. Amin, saudara. Dan kita percaya bahwa imam besar kita akan terus menuntun kita. Amin. Tuhan kita luar biasa. Nah, saudara, di sini ada yang baru pertama kali beribadah kah? Ya. Dengan Bapak siapa? Bisa berdiri? Siapa, Pak? Oke. Puji Tuhan. Bareng ya? Sama Ibu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan kita juga ada tamu, kakak saya, saudara ya, dari Manado. Ibu Gembala juga, beliau bisa berdiri. Ya. Puji Tuhan, saudara. Jika Tuhan berkenan, beliau akan melayani kita minggu depan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua yang sudah melayani pelayan altar, semua pemain musik, dan semua diaken yang sudah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap berjalan bersama Kristus. Kita raih hal-hal yang hebat dari Dia.